Acara berikutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pengasuh Jamiah Waqiah kepada Habib Ahmad Al-Azmat Hon. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'du. Kepada Jamiah Waqiah yang saya hormati, sebelum saya mulai, saya selaku pengasuh Jamiah Waqiah mewakili segenap seluruh jajaran Jamiah Waqiah, semua pengamal Jamiah Waqiah, mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya anak kami bernama Ahmad Ali Hasan. Beliau meninggal di usia 3 bulan. Almarhum anak putra Andi Supriyadi, aktivis Jamiah Waqiah Batang. Semoga si almarhum ini dimanja Allah dalam pangkuannya, karena beliau tidak punya dosa apa-apa. Dan semoga dengan ujian yang berat ini kepada saudara Andi dikuatkan hatinya, diberikan ketabahan, dan bisa memetik hikmah atas semua ujian yang diberikan kepadanya, karena tidak ada ujian yang tidak ada hikmahnya. Seperti itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, Andi, kamu harus sabar. Setiap ujian itu pasti ada akhirnya, itu pasti. Untuk selanjutnya, ayo kita ngaji tentang tetap di jejak para pesuluk edisi 8. Yang pertama kali akan saya sampaikan itu tentang ide penciptaan kita. Kalau kita bicara sejarah ide penciptaan, yang awalnya keberadaan itu hanyalah Allah sebagai awal keberadaan, entah berapa miliar tahun yang lalu, wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang ada. Dia tersembunyi karena belum ada penciptaan saat itu. Lalu Allah memiliki motif cinta, akhirnya menciptakan makhluk. Dengan tujuan apa? Agar makhluk mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sumber Sang Maha Cinta. Agar banyak mengenalnya, lalu Allah muncullah ide menciptakan makhluk dengan jumlah yang banyak, yang akhirnya menjadi diri kita saat ini, saudara-saudara. Awal penciptaan pertama kali adalah saya gambarkan satu bahan baku. Alamnya namanya alam wahdah, alam ketunggalan. Satu bahan baku yang kita kenal itu namanya Nur Muhammad. Hanya satu Nur Muhammad. Lalu terus diciptakan dengan mata rantai yang sedemikian sempurna. Lalu pada ujung penciptaan nanti akan terciptalah beraneka ciptaan. Disinilah ada alam keberagaman, saudara-saudara.
Allah berminat ruh umat manusia, ruh kita, agar ruh dari alam wahdah ini nanti akan diletakkan Allah di alam keberagaman. Alam wahdah yang Allah simbolkan di dalam Al-Quran adalah Adam dan Hawa waktu itu. Lalu simbol itu menandakan ruh kita. Allah berminat Adam dan Hawa diletakkan Allah dari alam ketunggalan menuju alam keberagaman. Cerita Nabi Adam dan Hawa, secara historisnya memang Nabi Adam dan Ibu Hawa memang secara historisnya, tapi secara filosofinya Nabi Adam dan Hawa itu adalah simbol asma Allah yang nanti berupa ruh kita. Asmaul A'dham, Ismul A'dham, ruh. Jadi ruh berupa Ismul A'dham itu akan dibagi menjadi dua. Ismul A'dham Al-Jamal disimbolkan Hawa, lalu Asmaul Husna Al-Jalal disimbolkan Adam. Adam dan Hawa sebenarnya adalah cerita tentang ruh kita, kesempurnaan ruh kita. Allah menyiapkan satu bahan material, bumi, yang nanti akan diistilahkan janin kita. Setelah janin kita dianggap sempurna 3 atau 4 bulan kurang lebihnya, maka ruh ditiupkan di materi itu. Asmaul Husna ditiupkan di materi itu, di materi janin yang akhirnya nanti akan menjadi makhluk seperti yang kita rasakan saat ini. Yang jadi persoalan, saudara-saudara, ruh yang aslinya adalah penduduk surga. Dikatakan surga karena ruh awalnya di alam ketunggalan. Betapa nyamannya ruh kita saat itu, karena Allah berminat menugaskan ruh ke alam bumi untuk menjadi khalifah. Karena ruh dari alam ketunggalan menuju alam keberagaman itu, ruh harus memiliki satu media, yang media itu adalah tubuh dan tulang kita saat ini, saudara-saudara. Yang jadi persoalan, saudara-saudara, roh adalah makhluk langit, harus turun bertugas sebagai khalifah di bumi. Dengan teknis roh harus menyatu dengan jasad kita. Dari berkumpulnya roh dengan jasad ini ada satu tabrakan kepentingan, saudara-saudara. Karena dulu saya pernah katakan bahwa rohani kita itu punya kebutuhan dengan selera atas, sedangkan jasmani memiliki kebutuhan yang seleranya cenderung ke bawah. Jasmani hanya butuh untuk eksis di alam materi, di bumi ini. Dan jasmani manusia tidak akan pernah mau berminat untuk berauden, untuk menghadap kepada Allah. Jasmani tidak pernah berminat akan hal itu. Memang dirancang tidak seperti itu, saudara-saudara. Namun beda lagi, aslinya rohani kita hanya mau eksis, hanya mau berselera dengan selera atas. Kebutuhan rohani kita hanya dia pengen menghadap kepada Allah, hanya mau berhubungan kepada Allah saja. Selain kepada Allah dia nggak mau rohani, karena hal ini adalah berkenaan dengan tugas. Mau nggak mau rohani manusia harus berinteraksi kepada selain Allah dalam kerangka tugas saja. Sebenarnya, saudara-saudara, rohani itu hanya butuh keilmuan, rohani itu hanya butuh vitamin-vitamin yang dihasilkan dari peribadatan manusia. Rohani itu butuh kemuliaan,
Rohani itu butuh kejujuran. Pada dasarnya rohani manusia itu hanya butuh dinilai oleh Sang Pencipta, tidak butuh dinilai oleh penduduk bumi sebenarnya. Itulah aslinya rohani kita. Namun dua ide yang berseberangan lalu menyatu menjadi satu tubuh, sehingga rohani manusia sangat riskan sekali dipengaruhi oleh ide-ide jasmani, saudara-saudara. Bahkan dari pengaruh ide jasmani itu sendiri, rohani manusia sudah tidak ada minat untuk berinteraksi kepada Allah. Yang aslinya rohani manusia mestinya memiliki ide-ide langit, karena seleranya langit, karena terpengaruh oleh ide-ide jasmani, maka rohani manusia justru dimanfaatkan oleh jasmani untuk melayani jasmani. Ini kebalik, saudara-saudara. Aslinya rohani kita adalah sesuatu yang lebih bernilai dari jasmani, lalu jasmani menjadi kendaraan, menjadi alat rohani kita. Aslinya seperti itu. Karena semenjak rohani berkumpul dengan jasad, lalu janin itu semakin berkembang hingga di dalam kandungan selama 9 bulan ibu kita melahirkan kita. Di situ rohani kita teramat lekat dengan materi. Yang dilihat adalah materi, yang dimakan adalah materi. Terus selama-lama sehingga rohani manusia memiliki ketergantungan kepada jasmani, materi, saudara-saudara. Ya, itu normal karena kita di tengah-tengah materi, sehingga lingkungan itu akan membentuk manusia. Namun setelah manusia memiliki perkembangan akalnya, tentu manusia mulai bekerja alam pikirannya. Akal nanti akan bertanya-tanya, sebenarnya dari manakah diriku? Untuk apa diriku? Lalu akan kemanakah diriku nanti? Nanti manusia pada usia tertentu, akal manusia mulai bertanya-tanya. Akhirnya dari bekerjanya akal nanti akan bisa menyimpulkan bahwa Allah menciptakan kita. Bukan hanya kita untuk bebas berkeinginan, itu tidak. Tentunya Allah menciptakan manusia, menurunkan rohani itu memiliki tujuan-tujuan khusus. Dan tujuan khususnya hendaklah manusia berupaya keras agar kelak dari upaya kerasnya menjadi khalifah. Lalu seorang khalifah untuk aksis, untuk tampil di alam materi ini tentunya butuh sarana. Sarananya adalah materi. Saudara-saudara, rohani yang saat ini hinggap di dalam tubuh kita ini, yang aslinya rohani itu harus kita pertahankan sebagai makhluk langit, saudara-saudara. Tapi mengapa rohani kita teramat lemah sekarang ini, tidak berdaya? Justru rohani kita itu diperalat oleh kebutuhan jasmani kita. Makan itu karena selera perut kita, bukan atas dasar keinginan rohani kita. Singkat kata, ketika rohani kita sudah menjadi terpengaruh berat, terkontaminasi berat oleh ide-ide jasmani, itu adalah suatu kesalahan besar, saudara-saudara. Lalu kalau sudah terlanjur seperti itu, untuk memulihkan rohani harus tetap sebagai ideologi rohani, jasmani harus tetap memiliki ide-ide jasmani. Untuk memulihkan rohani tetap menjadi selera atas, maka satu-satunya cara kita harus mengenal istilah riyadhah, saudara-saudara. Yang awalnya
rohani manusia semenjak dipengaruhi oleh ide-ide jasmani itu memiliki selera tentang keduniaan, sama sekali rohani kita tidak mengenal Allah sama sekali, maka di saat itulah kita butuh riyadhah, saudara-saudara. Kita butuh latihan yang diawali bahwa selera kerendahan ini adalah satu kesalahan. Dari kesalahan itulah kita harus riyadhah, harus menghentikan kesalahan ini. Rohani manusia memiliki banyak potensi. Jangan sampai rohani kita itu justru dimanfaatkan oleh kepentingan jasmani. Jangan, saudara-saudara. Seperti yang dulu pernah saya katakan, di dalam jasmani manusia itu ada satu potensi. Fisik ini adalah potensi jasmani, saudara-saudara. Lalu syahwat, daya tarik, itu adalah potensi jasmani. Dan amarah, daya tolak, itu pun juga potensi jasmani. Ketika kita tidak hati-hati, saudara-saudara, potensi dasar manusia yang menanya fisik, syahwat dan amarah yang tidak dikendalikan, ini akan membahayakan rohani kita, saudara-saudara. Lalu di dalam rohani manusia itu ada nafsu, ada akal, ada qalbu, ada ruh, ada sir, ada khafi, ada akhfa. Potensi-potensi rohani manusia itu kalau nggak hati-hati, justru potensi-potensi tersebut akan dimanfaatkan oleh syahwat kita, akan dimanfaatkan oleh amarah kita, sehingga mau tidak mau kita harus riyadhah agar jiwa kita kuat, agar jiwa kita memiliki misi yang persis seperti Allah inginkan. Kita harus menjadi seorang khalifah. Akal kita harus tampil mengendalikan amarah kita. Akal kita harus memimpin amarah kita. Akal kita harus memimpin syahwat kita. Kapan harus menolak sesuatu, apa yang harusnya ditolak, apa yang seharusnya diminati. Ketika akal sudah bisa berfungsi dengan baik, maka amarah dan syahwat yang ada di jasmani manusia ini akan diperalat oleh jiwa kita untuk mencapai suatu ketinggian. Tapi ketika akal kita lemah, kolbu kita lemah, roh kita lemah, sir kita tidak berfungsi dengan baik, justru amarah manusia, syahwat manusia akan menguasai rohani manusia. Di saat itulah manusia akan terjatuh, saudara-saudara. Ayo, ketika akal kita sudah tidak berdaya mengendalikan amarah kita, ketika akal kita sudah tidak berdaya mengendalikan minat menolak, daya amarah, daya tolak kita, ketika akal kita sudah tidak mampu mengendalikan daya ingin kita, atau akal kita sudah tidak mampu mengendalikan syahwat kita, maka kita harus riyadhah. Kita harus riyadhah. Itu jawabannya. Sehingga kalau rohani kita sudah tidak dikuasai oleh ide-ide jasmani, ketika rohani kita tidak diwarnai oleh amarah dan syahwat, itulah orang sufi, saudara-saudara. Tapi selama rohani kita masih terwarnai oleh keinginan-keinginan ke bawah, yang dipikir hanya keduniaan melulu,
dia ingin dikenal baik, tapi dia butuh dikenal oleh penduduk bumi ini. Dia pengen tampil sebagai hartawan karena dia membutuhkan pengakuan di alam dunia ini. Ini adalah suatu kerendahan. Tapi bagi kaum sufi tidak seperti itu. Penilaian penduduk bumi tidak terlalu penting baginya, karena dia memiliki selera tinggi. Dia hanya butuh dinilai oleh Allah yang Sang Maha Tinggi saja. Ketulusan dia hanya pengen dinilai oleh Allah saja. Kalau itu yang sudah terjadi, itulah kaum sufi, saudara-saudara. Untuk sampai ke sana memang tidak serta-merta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aslinya kita diciptakan fi ahsani taqwim. Aslinya kita memiliki selera yang sangat tinggi seperti seleranya para wali. Tapi karena faktor ketidaktahuan, manusia terjatuh summa rudatnahu asfala safilin. Orang itu terjatuh, terjelambab di lembah yang hina. Kalau memang itu yang terjadi, saudara-saudara, maka ayo kita riyadhah, sehingga suatu ketika rohani kita menjadi pulih normal seperti aslinya manusia. Dan itulah orang sufi. 3 bulan ke depan ini saya gerakkan untuk kita tirakat selama 3 bulan berturut-turut. Mulai bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu adalah bulan-bulan yang Allah anugerahkan bagi mereka yang ingin segera mengupgrade rohaninya. Itu tepatnya di 3 bulan ke depan, saudara-saudara. Maka jangan sia-siakan 3 bulan ke depan ini untuk puasa, malamnya untuk sholat, hingga nanti pada 3 bulan ke depan, tepatnya tanggal 1 Syawal, rohani kita menjadi rohani yang aslinya kita, menjadi rohani sesuai dengan fitrah kita. Sehingga 1 Syawal nanti itu hari kemenangan kita, karena 3 bulan kita tirakati, saudara-saudara. Kalau memang 3 bulan nanti kita serius bermujahadah, nirakati diri, dan serius, pasti Allah kabulkan itu. Dan nanti kita akan menjadi manusia yang fitrah, menjadi seorang manusia yang layak dikatakan muttaqin. Dan ketika manusia sudah layak dikatakan manusia bertakwa, pasti inna akramakum indallahi atqakum, kita akan dimuliakan Allah, saudara-saudara. Sudah pasti kesulitan hidup yang selama ini melilit kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja, kesulitan kita akan segera dihentikan, bahkan dikeluarkan dari kehidupan kita, saudara-saudara. Sudah pasti ketika 3 bulan kita tirakat ini, tanggal 1 Syawal nanti kita layak dikatakan manusia bertakwa, maka janji Allah, wa may yattaqillaha wa yu'allimkumullah, sudah pasti Allah akan anugerahkan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu huduri, ilmu langsung, saudara-saudara. Kita akan didatangkan rezeki, keberkahan, kemudahan dari arah-arah yang tidak kita duga-duga, saudara-saudara. Inilah harapan kita. Tinggal kita memiliki himmah untuk tirakat atau tidak. Kesempatan sudah diberikan Allah kepada kita, ilmu di dalam Jamiah Waqiah sudah diberikan, hidayah sudah dilimpah ruahkan kepada kita. Tinggal kita itu layak mendapatkan taufik atau tidak, saudara-saudara. Tinggal kita memiliki keinginan kuat untuk lebih baik dari sebelumnya atau tidak.
Mudah-mudahan dari pertemuan ini rohani kita bisa terlahir suatu kesadaran untuk lebih baik dari sebelumnya, saudara-saudara. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi anta rabbi wa mujib da'wati ij'al farham mubina ala habibika wa rasulika habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi musyahadati dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man amila bi hadhihi sholawah tuqbalu du'ahum istajib bi ijabatil kubra ya Allah, bi ijabatil kubra ya Allah, bi ijabatil kubra ya Allah. Ya ilahi anta rabbi wa mujibat da'wati ij'al farham mubina ala habibika wa rasulika habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi musyahadati dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man amila bi hadhihi sholawah tuqbalu du'ahum istajib ijabatil kubra ya Allah, ijabatil kubra ya Allah, bijabatil kubra ya Allah. Wa sallallahu alaika wa ala alika ya sayyidal anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sampai di sini yang saya sampaikan. Apabila ada salah dan khilafnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarbiyah wa min du'ail habaib mustajabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.